Seberapa kami yang ada, kami yakin dan percaya kami mendapatkan sesuatu ya Bapa pada malam hari ini. Entah itu firman-Mu atau entah itu hikmat yang kami dapatkan ya Tuhan, ataukah pengetahuan, kiranya Engkau bukakan mata hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima, menyerap dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai, kiranya Engkau juga menyertai teman-teman kami yang belum hadir atau yang berhalangan hadir, kiranya Engkau sertai mereka, jagai mereka ya Tuhan, bahwa mereka untuk lebih setia lagi ya Bapa. Jika ada yang bermalas-malasan ya Tuhan, kiranya Engkau ketuk hati mereka ya Bapa untuk dapat bersekutu bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia.
semua Tuhan, kami mau Tuhan menerima pesan yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami yakin, kami percaya setiap kami datang ke tempat ini Tuhan, masing-masing dari kami membawa pesan yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami hanya perlu menyusunnya supaya kami mendapatkan gambaran yang besar tentang apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati bibir lidah kami semua Tuhan, agar apa yang kami siarkan mampu Tuhan membuat kami lebih baik lagi, lebih serupa lagi dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Ready for connection. Emang kok moro-moro gitu apa kan? Kesenggol mungkin jadi melok. M itu jadi radio deh. Oh, Jadi kan ada line, ada radio, terus ada Kok ono antene radio? Ini ada radio tapi aku nggak pernah pakai. Gak ngerti cara pakai. Atau suntuk-suntuk barang ono. Aku cuma via YouTube, saya. oh gak iso. Oh iso. Dan nyambung. Dihapus dulu terus di register lagi bisa. Enggak ono kok. Ada. Dipateni dulu terus baru diulang lagi. Biasanya begitu. Ready for connection. Full connection. Bluetooth connected. Ready for connection. Mono tuh. Harus unik duduk kolektif. Bluetooth. Siapa? Loh kak. Saya kan hari ini mau menonton saya hari ini. Saya hari Nanti ini, share-share-nya coba. saya hari ini juga mendengarkan. Mendengarkan. Ya berarti sampai sama Ko Vincent ya. Ini karo ini opo. Apa lah, nanti sambil Ya, Pak. silakan maju ke depan. Enggak usah pakai gimana. Belum kan ikut toh? Beres. Kami nggak ikut aku. Nggak tahu, aku tadi katanya melok ya. Cuma kok enggak. Oh, ini pendeta yang ngomong mesti ada alunan nih. Aku bukan pendeta. Temanya yang kita sepakati apa? Bukan from Pergi ke rumah Nathan. Pergi ke rumah Nathan. What kind of friend are you? What kind Ke rumah Nathan. friend? Aku rasanya nggak pernah punya temen yang namanya Nathan ya, cara nggak perlu. Nathan? Dulu ya, Pak. Nathanael. Ponaan punya. Iya mau. Nathan. Nathan. Iya Nathan. Nggak kocok. Namanya Nathan tuh rasanya aku cara. Biasanya Nathan ini jenenge Nathan ini setia. Gini tapi, kok gak ketok? It's okay, nggak apa-apa. Kita mulai dari mana ya? Dari Ini yang kejadian tapi Wahyu. Apa kok versinya lebih enak kayak ya? Iya. tapi nulisnya kanan loh. Oh iya sih. Nulisnya kanan ya. Gak lah, Betul ya? Jadi dosen nih asli ini. Ah, Asli ini dosen. Terus ya. Aku cuma seneng nyoba-nyoba sesuatu yang baru aja. Ya. Menarik. Karena saya orangnya itu katanya nyonya bosenan. Tapi untuk merabosin bojo. Karena buju selalu baru setiap hari. Hah? Selalu baru. Makanya saya pernah ngomong, meskipun Manchester United lagi bosok, ibaratnya klub bola itu ibaratnya kayak bojo ya. Meskipun klub bola lagi bosok tetap dibelani. Enggak lah, Kamu ibarat. harus mendengarkan kisah cintanya harus Cincin sama Sudah. Wih, dahsyat. Wah, Weh, Wah lain kali pengen dengar. high school. high school. High school. From high school. Kak ya satu rung ya. SMP. Wah, bahasa SMA. SMA, oh iya. Aku duwe kanca sing teko SMP. SMA. Sampai married sampai SMP.
ketemu di Singapura. Jadi ini Dia apa? Enggak lah, enggak jalan terus lah. Sampai ente ya, sampai ente coba. Ada jedanya. wajar Pak. Iya toh. Tapi kan nggak bisa berpalingnya itu susah. Loh, ini bahasa Jawa kan cek apa? Ceklek kecemplung kaleng timbang golek palang balik. Teklek kecemplung kaleng. Teklek kecemplung kaleng. Timbang golek pala kaleng. Kamu itu teman yang kayak apa? Oke. 2 Samuel 12. 2 Samuel ya dari 2 Samuel 12, habis itu dari 2 Samuel pasal 7 juga. 2 Samuel 7. Itu dari kisah-kisah itu kan fokus kita kan di Nathan ya. Ya. Tentang sosok Nathan, bagaimana dia ada di pemerintahan Daud sampai akhir, mari itu di awal pemerintahan Salomo. Ya. Nah, dari situ nanti kita kan bisa belajar bagaimana Nathan bersama-sama dengan Daud. Itu kan pastinya Nathan ada dengan Daud itu kan sebelum bisa jadi karena nggak ada keterangan yang pasti. Bisa jadi sebelum dia diangkat jadi raja, pas lagi melarikan diri dari kejaran Saul sampai jadi raja, mari itu pasti juga pas wayai dia dikudeta sama anaknya Absalom. Oh iya. Oh itu pasti dia bersama-sama dengan Daud juga sampai akhirnya. Nah, itu kan ada beberapa poin-poin menarik dari, terutama kalau kita nyoroti dari cerita Nathan saat itu, mulai dari Daud kepingin bangun bait Allah, kan kita ngerti ceritanya kabeh kan. Pertamanya kan langsung Nathan ngomong, oke, menurut apa yang kamu pandang baik lakukan. Kenapa Nathan ngomong kayak gitu ya kita ngerti, karena Nathan tahu passionnya Daud itu seperti apa. Maksudnya Nathan bukan cuma masalah konco kok Dioni gitu toh, atau gara-gara dia jabatannya raja karena takut daripada dipenggal, ya udah enggak. Karena Nathan ngerti passionnya Daud itu seperti apa, dan Nathan tahu bahwa itu adalah hal yang bagus daripada Daud, oke lakukan. Tapi ternyata kan Tuhan koreksi sedikit, bukan Daud yang bangun tapi Nathan dan tapi Salomo. Habis itu kan Nathan datang lagi ke Daud menganulir perkataan dia yang sebelumnya kan. Ya mungkin biasanya orang kayak gitu kan ada gengsinya, tapi Nathan enggak. Kita lihat bahwa Yesus langsung ngomong tepat seperti apa yang difirmankan Allah, penglihatan dari Tuhan, revelation dari Tuhan, dan demikian disampaikan Nathan kepada Daud. Nggak salah 2 Samuel 7 ayat 17 kan ngomong kayak gitu ya, nggak salah. 17. Itu persis plot. Oh, oke. Dan story selanjutnya kan kita ngerti tentang waktu katanya kok Daud lebih jahat daripada Verdi Sambo. Waktu dia ngepak bojonya Uria si Bathsheba, dan kita tahu ceritanya dia ditegur habis sama Nathan, dan Nathan ngambil sebuah contoh yang asik karena ngerti Daud latar belakangnya kan seorang penggembala domba, dan Daud ya waktu itu dipercaya dombanya kan nggak banyak sama bapaknya, makanya kan Nathan ngomong satunya kaya, satunya cuma punya satu malah gitu toh. Dan langsung begitu Daud ngomong, wah itu orang jahat, langsung ya itu lu bos. Dan ya Nathan menyampaikan apa yang dari Tuhan gitu. Selanjutnya kita ngerti bahwa anaknya mati. Halo. Siapa Jorel? Oh, Jorel apa? Berarti dua-dua nggak sih? Halo, Pak. Yogi Melo. Oh, sekarang ganti Yogi. Yogi. Halo, Yung. Gini. Ke sini. Pakai Serah. Aduh, satu lah. Pakai pembicara. Lu bicara pendongeng. Nah, masuk. Wes. Ada kok kita boleh gosip. Kembali ke Kalah mau. Udah speaker. Dari kesana.
kayak gini cukup ya, nggak terlalu pelan, nggak Halo, terlalu oke, pelan. oke, oke. Jalo. Tuh kok di sana ada ingot. Besok pagi mana? Besok pagi? Iya. 2 pagi. 2 pagi. Oh. Oke, kita lanjut. Terus berarti asumsinya Yung ini sama Yogi terus tahu ada ceritanya. Gitu. Jadi cuma review singkat aja. Habis itu setelah anaknya lahir, sakit, mati, dan itu Nama ini kok gak disebut sing lahir iki mati. udah, Gak kurang apa loro kok, Anu. nggak pakai nama. Gak di katek. Gak penting. Enggak perlu ada upacara pemberian anak. Anak berikutnya kan lahir. Daud ngasih nama Salomo dan di situ kan ayat piro ya? Ayat piro? 2 sampai 12. Itu kan kita 25 ya, kita mendapati frasa yang menarik bahwa Tuhan mengasihi anak itu dan dengan perantara Nabi Nathan dia menyuruh menamakan anak itu Yedidya. Oleh karena Tuhan mengasihi anak itu, Yedidya kan Tuhan dikasih oleh Tuhan mengasihi. Dan arti kata Nathan pun pada akhirnya waktu kita ngomong-ngomong bertiga itu di pra-meeting sebelum hari ini kan gift from God, given. Nathan itu gift from God, given, diberikan. Nah itu story yang kedua mengenai Nathan. Habis itu kita ngelompat yang terakhir pada saat pentabisan Salomo jadi raja. Sebelum Salomo ditabiskan jadi raja itu kan ada sedikit intrik politik perebutan kekuasaan hampir saja gitu loh. Di mana Adonia anak tertua laki-laki daripada Daud yang masih hidup, karena yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah ya 1 sama 3 yang jelas mati. Amnon dibunuh sama adiknya Absalom dan Absalom akhirnya dibunuh sama Yoab. Menurut urutan anak harusnya Adonia, tapi kan kita tahu bahwa Salomo yang diangkat. Nah akhirnya kan Nathan ngingetin Daud lewat Bathsheba. Mungkin sekilas kita lihat bahwa itu seolah-olah kayak Nathan berpolitik, tapi sebenarnya enggak. Kita baca, kita meruntut story sebelumnya pada akhirnya enggak berpolitik karena ya memang pada saat si Salomo lahir pun si Nathan disuruh sama Tuhan selain nama Salomo kasih nama yang berikutnya gitu toh, Yedidya yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Nathan ngerti bahwa Salomo ini calon penerus Daud. Apalagi kalau kita baca di waktu itu 1 Tawarik pasal 28 ya. 23, 28, 29 itu kan Daud mentabiskan Salomo di 23 nih ya Evan ya. Habis itu 28, 29 Daud menyiapkan segala sesuatunya buat Salomo. Dan kita bisa lihat bahwa kisah di 1 Raja-Raja 1 atau nanti berlanjut sampai 1 Raja-Raja 2 itu ada latar belakang cerita yang mendahului awal daripada Raja-Raja 1 sama Raja-Raja 2. Lah itu kita harus baca di Tawarik karena nggak dijelaskan. Nah dari situ kita bisa belajar kira-kira dari sosok Nathan tuh kita harus jadi seorang sahabat yang seperti apa. Ya, aku langsung mulai dari aku, jadi kita gantian sharing gitu ya. Buat aku sih Nathan tuh menarik. Yang pertama, jadi seorang sahabat kalau saya boleh kasih itu R. Seorang reminder, pengingat. Reminder pengingat tuh dalam hal apa saja. Jadi lagi koncoy kita punya teman atau kita sebagai teman kita ngingetin kita lagi nakal diingetin, kita lagi lupa sesuatu diingetin. Jadi seorang reminder. Kedua, buat saya Nathan menariknya itu adalah seorang yang autentik, apa adanya autentik. Ya kalau dia salah ya dia akan merevisi kesalahannya di dalam 2 Samuel 7 itu. Mari itu dia pada saat menyampaikan, pada saat posisinya sebagai reminder dalam tanda kutip itu nggak ada maksud tertentu, kepingin golek cuan-cuanan atau untung.
ya resikonya apapun juga dia akan sampaikan apa adanya. Dan yang ketiga buat saya Nathan menarik. Ya saya mau belajar present itu bukan omnipresent kayak Tuhan ya. Enggak, maksudnya hadir itu bisa hadir secara fisik ataupun non fisik. Non fisik ya mungkin kita dibantu dengan teknologi. Nggak ada teknologi dulu kita ya salah satu yang pasti itu lewat doa. Ya, kita lihat bahwa Nathan tuh bersama-sama dengan Daud mulai dari sebelum dia jadi raja pada saat dia lagi bermasalah di dalam masa-masa kerajaannya sampai dia tua sampai mentahbiskan Salomo. Jadi ya aku belajar gimana menjadi seorang sahabat yang nge-rap gitu ya. Reminder, authentic, present. Dan untuk iso kayak gini ini nggak gampang sih. Soalnya kadang untuk mengingatkan tuh mesti mikir gini. Ya tak elingno, dia ya terima. Enggak terima piye? Nanti, aduh, hubungannya malah nggak enak kan gitu. Mereka itu berusaha apa adanya, berusaha jadi orang yang otentik itu seringkali kan ya sering dimusuhi. bukan dimusuhi, maksudnya gini. Insal, orangnya. Apa ya? Kalau aku ngomong bahwa kecenderungan kita sebagai manusia, sebagai teman, itu karena seringkali kejebak berusaha nyenengno orang lain, akhirnya nggak jadi diri kita sendiri, tapi jadi seperti misalnya aku ingin nyenengno Yogi gitu ya, aku nggak akan jadi diriku sendiri, tapi aku akan jadi seperti yang Yogi ingin buat aku. Nah akhirnya kan aku jadi orang yang nggak apa adanya gitu. Aku akan jadi orang, persahabatanku akan fake dan akan pakai topeng. Dan pada akhirnya satu titik itu aku akan stres dewi pasti. Ya tapi ya aku pengen nonton cokoy. Nah kayak gitu itu loh. Dan ya apalagi ini present hadir itu susahnya itu ya ini nggak repot, ya eling, lali sembarang lagi kayak gitu ya sudahlah. Untuk mengingat teman baik bisa hadir secara fisik ataupun non fisik itu bukan sesuatu yang mudah. Yang lagi eling enak eling, tapi yang lagi lupa apalagi pas lagi seneng mesti lali konco. Lagi susah eling konco. Boleh ibadah ditolong. Tapi lagi senang ya sudahlah, senang sendiri. Kebiasaan orang kan seperti itu. Ya mungkin ini yang ayat kitab suci yang memberkati saya, Amsal 17, Amsal 27 ayat 6. 17 itu kan seorang sahabat naruh kasih setiap waktu gitu, bahkan lebih daripada saudaranya. 27 ayat 6 itu seorang kawan tuh memukul, ya reminder salah satunya, memukul tapi dengan kasih, tapi seorang musuh itu seringkali mencium dengan berlimpah-limpah. Nah ini Yohanes pasal 15 ayat 13-14 Tuhan ngomong bahwa ya kamu mengasihi sahabat, ya kamu memberikan nyawa buat sahabatmu, dan kalau kamu sahabatku ya kamu melakukan yang seperti yang aku lakukan. Wih susah, kita membutuhkan Roh Kudus untuk saya seperti itu pasti. Oke itu tinggal Pak sharing now. Silakan kontak personnya 2 itu. Oke bangsa. Saya. Banter nggak ya? Hah? Apa nih tadi? Iya, cuma Ya gini ya. Nathan orang setia sih aku bilang. Karena sebetulnya dia setiap saat, apalagi dia posisi sebagai nabi, harusnya dia bisa ninggalin Daud. Kalau Tuhan berbicara, maksudnya kan dia lihat waktu Absalom itu kan morat-marit tuh pemerintahan Daud itu. Dan dia tahu Daud ini maksudnya karena dia sudah ambil istri orang dengan cara tidak benar, pasti dia pikir ini kerajaannya pasti tidak lama. Tapi ternyata meskipun di saat
Absalom ya maksudnya setia ya meskipun apa ya apa di saat lagi posisi rendah itu dia tidak meninggalkan Daud sih aku lihat. Dan sebelum jadi raja waktu pemberontakan terus sudah gitu masa tuanya juga kan anaknya juga tetap dia apa maksudnya dia bantu gitu loh waktu ada Adonai waktu lagi ada pemberontakan Adonia. itu Hah? Adonia Ya Adonia. ya waktu lagi Adonia kepengen naik karena dia pikir aku ini anak tertua yang lainnya sudah meninggal ya harusnya kan apa namanya si Nathan kan tahu kan biasanya kalau dalam silsilah pasti yang pertama yang terakhir yang ada yang hidup itu pasti naik otomatis tapi ternyata kan dia tahu bahwa dalam perjalanannya yang ditawari tadi beberapa kan memang sejak kecil pun Salomo juga sudah dihabiskan dan sudah maksudnya dikasih apa ya hint bahwa Salomo ini yang naik bukan yang lain gitu. Ya dia juga sebagai konselor sebagai penasihat ya. Karena dia berani menegur tanpa takut ya soalnya kalau posisi raja kan salah ngomong kan pedang sudah pasukan pasti diperintah kalau rajanya ngerasa tersinggung ya sudah tamat riwayatnya mempunyai angkatan perang sedangkan Nabi kan kayaknya tidak punya angkatan tidak punya prajurit ya kayak Nabi punya tidak punya tuh ya Lewi paling ya Lonely. Nabi ku suruhan di prajurit. tapi dia musuh kan duit konco Lewi kan di Bukan nggak selalu orang Lewi nanti. oh gak maksudnya dia tidak punya kayak anak didik seperti siapa itu kan punya siapa Elia kan punya Elisa ya Loh iya, tapi kan cuma cinta. Oh iya, tapi bukan. nah kalau Nathan kan kayak itu Lone Ranger Tetap punya. tetap punya Tetap ada. tapi tidak diceritakan Tidak diceritakan. maksudnya dia kan Nanti bikin ada sekolah lagi tapi nanti dia pasti punya lah. Sekolah Nabi. Oleh kan biasanya Nabi kan bergerombol biasanya Enggak. loh enggak maksudnya kebanyakan ngomongnya ya Selalu. tapi dia maksudnya kalau dicerita ini kan kita baca kan selalu dia sendirian dan berani ngadepi raja kan biasanya ada pengawal segala macam toh kalau sampai tersinggung kan wah cilaka ya. Tapi ternyata dia benar-benar ngelakuin seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan dia kalau salah juga dia langsung ngomong enggak maksudnya enggak izin gitu loh enggak biasanya kan orang kalau di posisi dia kan sebetulnya sejajar kan ya tapi kan dia bikin salah pun juga kan maksudnya ya bilang ini aku salah sebenarnya gini Tuhan yang suruhnya seperti ini gitu. Seperti yang tadi apa bangun bait Allah itu tadi dan ya sehingga aku kagum itu ya dia apa ya waktu Daud butuh dia selalu ada kan maksudnya kalau pemerintahannya ganti atau Nia kan ya dia kan maksudnya kehendak Tuhan tidak jadi gitu ya. Tapi dia juga bisa bantu Daud di saat-saat terakhir gitu padahal sudah tua ya. Dari aku sih ya memang konco ini harus apa adanya sih ya. Kayak kalau sekarang mungkin zaman sekarang nggak bisa kayak zaman dulu ya sehingga aku tahu ya papaku sama konco-koncoe sampai sekarang ini yo Gak bisa supaya zaman dulu iya maksudnya. ya contohnya gini lah mamaku ambil Soroe. hah? Si podo Soroe. Soro Podo Soroe. yo maksud aku bukan satu bidang
mereka juga nggak terikat dari rohani loh ya. Kalau kita kan masih terikat karena kita gereja ya, masih percaya Tuhan Yesus ya. Mereka kan maksudnya tidak terikat oleh hal-hal yang rohani apapun gitu. Tapi mereka di dalam satu kota ini bisa sampai kunci itu loh bisa dititipin, kunci rumah. Kunci rumah itu loh bisa dititipin. Terus sudah gitu juga mama nih, kapan hari papanya toko judo kan tiba-tiba jatuh kan. Nungguin di rumah sakit itu di Jombang ini kalau mau kirim ke ambulan sampai jam 1:30 pagi. Aku ikut deh, karena aku disuruh nyetir kan, maksudnya sampai 1:30. Coba kita pernah kan, kita nolong teman sampai 1:30 pagi, belani cuma nunggu ambulan toh. Jadi murni susuk cusan itu yang sudah meninggal mok itu, tuh terus keluargaku, ya sama murni itu, ya malam-malam loh. Malam-malam sampai 1:30. Dan mereka maksudnya dua itu sudah tidak hitungan butuh apa, ya ditalami dulu, ada ditalami dulu gitu. Bukan ngomong pepek jingan loh ya, ini tiaw-tiawan sudah. Maksud aku, kenapa kita apalagi kita katanya murid Tuhan Yesus, orang yang sudah lahir baru, tapi kok maksudnya tidak bisa seperti itu, teman-teman seperti itu. Kayak aku contoh kemarin sama Ko Frankie ya, aku sudah ngerti sendiri. Ko Frankie kan bilang pergi, kita ke Surabaya, ya dia kan sudah nganu sopir yang pakai mobilnya dia. Pertama aku pikir pakai mobilku, terus dia pikir pakai mobilnya dia, kan dia kan sopir juga, itu kan jadi dia juga. Ya wis makan tak bayari semua. Dia di sana pokoknya makan tak bayari sudah. Karena aku kan ya sudah ngerti lah kita. Ya maksudnya konco ya harus ngerti lah, paham situasi gitu. Saya sudah bisa ke Surabaya jalan-jalan, dan maksudnya ya bayar makan pamang kecil buat temen ya apa-apa. Karena kan bensin berapa, tol berapa. Kalau kita hitung-hitungan duit sudah ya, maksudnya dia lebih lah, pasti dia spend lebih. Ya, kita ngerti lah, itu contoh kecil lah. Ya kita masih belum bisa setara itu. Aku sama temenku yang meninggal ini ya bisa seperti itu. Kayak aku kadang-kadang audio kan kadang-kadang nggak ngerti kan, dibedeki kadang-kadang crossover distortion. Aku kan ya nggak ngerti, mama 2 tahun terus ditanya lagi, disuruh ini pak. ya itu sih, aku punya teman ya, yang satu itu ya lucu, maksudnya dia beli barang, mama kita pengen bikin project speaker, dia juga beli yang sama, di Cungkok sana dia beli yang sama, terus dia coba, nanti terus dia kirim informasi ke aku, baru aku gitu, aku bilang koncoku sing kiami ya itu sih meninggal. Jadi kita nggak lose contact dari Australia dulu, sempat lose contact sekitar hampir 10 tahun, terus nyambung lagi ya sampai dia meninggal kemarin. Jadi ya sebetulnya aku pengen seperti itu sih, bikin komunitas yang seperti itu, tapi ya pasti ada limitasi tertentu ya, kayak murni bapakku itu kan mereka kan sudah puluhan tahun ya mereka ngerti, jadi mereka kalau ada apa-apa ya mereka bisa tahu sendiri. Kunci kita kalau pergi pasti kita titipin umurnya atau toko jodoh, kunci rumah loh. Nah, mana ada kunci rumahnya dikasih ke orang lain, bukan saudara loh ya. Kalau saudara saya masih tahu lah itu ikatan darah, tapi ini konco pak. Tidak kasih makan anjingnya. Nek kunci itu dikasih loh. Loh kan tidak ada anjingnya. Boleh ada anjing. Kalau ada anjing ya mungkin disuruh makan. Loh, tapi rumahku itu ya hampir setiap hari itu ngasih toko jodoh loh. Itu anaknya yang sekarang kan mamanya kan ke Surabaya. Kita ya kirim makanan terus. Aku senang sama papa-papa. Loh iya, zamannya papa-papa itu luar biasa. Tapi boleh, aku bukan berarti membela salah satu generasi atau menyalahkan satu generasi ya. Iya kalau. Kita harus ingat bahwa generasi orang tua kita tuh generasi boomer. Ya, toh? Terus? Dan rata-rata ya kita mau objektif apa adanya. Iya, lebih baik gitu.
istilahnya kayak pengikat pemersatu itu salah satunya. Jadi kita mau lihat rata-rata kesetiakawanan itu sorry to say, tapi memang itu kenyataan. Iya, iya. Ya wis sing serumpun. Oh iya, kebanyakan itu, iya. Iya kan, maksudnya Ya, serumpun, kebanyakan podo itu. tanglangi lah, gampangan podo tanglangi, Iya, podo kebanyakan Cinoy itu, iya, gitu. iya, iya. Kan nggak mungkin gitu loh. Ke non Chinese itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Kenapa kalau kayak gitu ya? Karena mungkin dulu generasinya itu banyak yang dari mainland gitu. Iya, mainland, Nah, iya. gitu kesini mangkong kita atau gimana. Ngomongnya sih, saya kasih cuci. Nah, pokoknya ngono itu lah. Sehingga pada akhirnya kan itu yang menjadi pengikat mereka gitu toh, dan ngerintis dari nol bareng-bareng sehingga lebih ikatan kebersamaannya lebih kuat gitu. Generasi kita, mungkin generasiku Ekon dan generasimu ya, mungkin ini kayak Yogi mungkin hampir sama ya, Sama kita sama. Si beda deh. Sing 84 ke atas itu beda generasi ya sebenarnya. Enggak. Satu ya. Yo generasi X lah. Ivan ya podo gitu. Iya, iya. Pokoknya 85 ke sebelum 85 86 lah. Generasi X itu rata-rata kita generasi rebel. Rebel itu. Berontak. Oh, berontak. Kenapa kok kayak gitu? Ya banyak hal gitu. Gak bisa dipungkiri bahwa seringkali kan gini toh, kita melihat bahwa orang tua kita nang konco kok iso mbelani tenanan toh. Tapi kadang nang anak kok atos tenanan toh. Nah itu pada akhirnya itu membuat kita memberontak. Sehingga pada saat kita kebentuk kayak gitu itu, pada saat kita sama teman, nah itu beda meneh Pak. Nah itu ya nggak selalu, tapi kan ada beberapa hal kayak gitu. Jadi kita mau belajar kayak gitu itu nanti kita ngerti. Oh ternyata kayak gitu. Ya generasi di bawah kita justru lebih baik daripada generasi kita. Justru lebih baik daripada generasi orang tua kita. Mungkin anak Yogi, anak Ivan. Generasi X ya. Generasi Milenial. bukan milenial. Oh, bukan. Z. Gitu. Oh, Z. Tahun 90-an. Sudah jadi AA loh. 2000 ke atas. 2000 ke atas. Mereka solidaritasnya lebih bagus. Mari gitu mereka nggak pandang mau etnis podo apa enggak, mau agama podo apa enggak, mau sosial ekonomi podo apa enggak. Pokok selama asal punya value yang sama, apalagi ya generasi sekarang ini kan sangat mencintai lingkungan hidup, mencintai bumi. Oh, iya. Dan kolaborasi mereka itu lebih bagus. Kita akan lihat bahwa kolaborasi generasi Z itu lebih oke daripada generasi kita atau orang tua kita. Ini mungkin karena kuekos yang sudah gede-gede kan. Nah, aku sing heran itu aku beberapa kali ketemu itu terakhir itu kayak sudah kamu kalau kamu butuh ke Surabaya gitu kamu ini apa tak buka apartemen atau apa bisa kayak gitu, aku heran sebenarnya. Iya, karena Terus aku kayak gitu padahal lo orangnya kacek 10 tahun nambah aku sih orangnya ya, umur 53 ya sebetulnya di bawahnya orang tua kita sih. Aku heran bisa Gini lah, orang tua bisa kayak gitu. aku tanya ke kamu. Nah, Misalnya hari ini aku ini gak milih gereja sih kan, mati. Stop. Misalnya dari gereja A, lo tidak ke Jawa, tidak cuma selama dari gerejaku. Gereja satu nih, loh, iya dia juga nggak ke gerejaku, soalnya sumbangan perempuannya juga nggak ada. waduh. Aku tanya sama kamu tahu aku? Kira-kira mungkin turun nggak? loh tak mau bunuh tak mau bunuh sumpah iya. Kenapa? Karena harus Kena konco. Kena konco. Iya. Bukan hal seperti itu kan tidak perlu terlalu aneh-aneh. Kita requirement-nya Iya. apa ya? Jangan yang jangan dipikir yang aneh-aneh. Nah, ya, Langsung itu gitu. dia. Nah, Itu persaudaraan dengan Kristus ya, aku berharap seperti itu. Dan itu pengikatnya adalah Kristus sendiri. Aku tuh sering loh dengar dari SS itu ya gitu. Orang meninggal karena Kristen itu tidak boleh dikubur di dekatnya rumah. Katanya kuburnya Muslim. Aku cuma gel-gel ini orang tuh mati. Kalau Iya. petinya mayatnya sebusuk. Nggak apa-apa, loh. Obongnya nggak apa. Sing mati sudah gak apa-apa, itu Iya, diceritain. iya, iya. Cuma
Cuma misalnya itu terjadi sama ada bukan aku lah, ada orang Kristen Gak kenal. gak kenal. Oh langsung kubur Pak, gak iso. Loh bukan orang kubur. Kira-kira kamu ngeluarin duit enggak buat orang itu? Atau kamu betul ya, bayar? betul. Iya. Betul, keluar. Bila perlu keluarganya kamu sudah. Makanya kami berharap itu pun gereja-gereja semua berharap itu Ya, kesatuannya itu sebagai kayak apa, gitu ya. loh. Ya. Iya, aku seneng kalau itu. Itu harus. Itu doanya Tuhan Yesus yang di Yohanes 17 itu supaya menjadi satu. Aku suka ngomong sama dia. Yes. Coba bolak balik. Harus itu. Ya, Ya, mungkin susah, kita mungkin saya. terbatas ya. Cuma aku lari selanggaran rawon nih, kini kalau emang rawon di kono. Hah? Ngerti ya maksudnya? Dan aku selanggaran rawon di kono, kau tunjuk golek langgaran rawon di kono. Ya, Sekali-kali ngandong nang kono boleh aku. ya itu orang. Loh, masih ngono ya saiki ya. Aku ini meskipun Aku tahu ditegur ya. meskipun orang gereja ya. Tapi aku temenku juga yang Buddhis juga masih ada. Maksudnya ya tetap aku mau datang ke rumahnya tetap. Nah, itu berarti yang Kita itu, mau- itu kan yang seiman tapi tidak kenal. Kamu mau ngobrol buat mereka. Yang tidak seiman Ya nggak masalah. dan kenal. Oh iya, memang karena bersahabat. Karena Gak seiman, gak kenal misalnya. itu tergantung. Itu kan makanya kita rembukan Nek tonggo. komunitas. Nek Kalau tonggo, tonggo ya Pak. kudu lah. Nah, Kudu. nah, Ya kayak misalnya Tunggu, di jalan kemarin ketemu meninggal ada ya, pemulung rumah sakit. tiba-tiba meninggal kena serangan jantung nggak piye? Oh itu yang bagus itu tuh. Siapa itu? Kemarin ini Suwe Murni kan anu tuh kena Covid ya. Kan nggak salah Suwe sing itu siapa? Ah Sutito itu. Sutito itu gendong, berani gendong. Berani gendong Suwe Demden nih. Digendong loh itu. Padahal Covid loh. Loh, gak lucu tuh. Papaku yang ngomong kayak gak wani papaku ngomong gitu. Tapi Suwe Tito ini gendong loh. Pokoknya pakai masker. Pokoknya pakai masker lah gitu. Pakai masker. Oh iya wes. Masker, iya. Pakai masker. Iya, masker. Kalau aku Nathan ini konsisten Luar sama biasa. firman Tuhan sih ceritanya. Jadi Iya. kalau Tuhan sudah bilang A, dia tidak peduli apapun Iya. yang terjadi. Apapun yang terjadi sudah bilang A, ya pasti jadi A. Iya. Dan kalau orang lain membelot pun tadi yang sampai jadi raja, diurapi jadi raja tanpa undang Nathan, semuanya seperti itu tidak peduli Nathan. Tuhan sudah bilang Salomo, aku mau bilang apa? Iya kan? Loh, Sarjo kok gak perlu ya? Satu bersama-sama. Loh kan, hah? Bersama-sama? Nathan. Oh, sorry sih tuh sing anu ya dunia itu. Abiatar sudah ada nubuatan dari sononya. Oh. Abiatar itu turunan Imam Eli. Oh. Jadi ya nanti ada ceritanya sendiri. Jadi prinsip dari pegang firman Tuhan, apa namanya? Kalau firman Tuhan sudah bilang sama Nathan itu ya mesti tulis tidak peduli. Gitu loh, tidak peduli. Kamu mau ngomong apa aja, aku tidak peduli karena Tuhan sudah bilang kayak gitu. Kadang sampai Dewi itu dari orang Kristen itu kadang susah itu adalah untuk percaya sampai seperti itu loh. Sudah jelas itu sih ini sudah sampai pesta pora, bayangin andai kata punya pasukan tentara. Satu lagi Nathan itu ya, Nathan itu kamu sadar nggak waktu Nathan masuk dalam menghadap Daud sendiri, hari itu andai kata Daud berpikiran jahat, pengawal keluar semua, tombak mati, lu Nathan mau bunuh aku. Bisa. Bisa. Kenapa dia raja? Duh, itu loh. Apa nih? Tuhan. Gak sing Sama cendol. sampai Seba, waktu sama Seba. Oh, sing Seba. kita Betseba. Itu sing iku. Tapi sing Waktu ketua. waktu Nathan datang itu kan 2-12 itu kan Ah. itu skinnya itu kan dia sendirian. Aku nggak peduli loh, dia sendirian. Langsung aja dia kata,
Raja, aku mau ketemu Raja, ngomong gini. Aku mau ngadukan ini. Daud ngerti, oh kodnya lu gini ya, nggak usah pembantu, ngawal keluar. Keluar, langsung tombak aja. Dia mau nyerang aku tadi, gitu. Daud ngomong gitu, mau dikadung bohong ya. Bisa. Jadi kata nggak peduli. Itu lah, terus salutnya APDW itu megang firman Tuhan itu kayak Nathan ini konsisten. Jadi Tuhan bilang A, ya A. Mau konsekuensinya mati waktu itu atau bakal diapakan tidak. Tidak berteman. Konsisten firman Tuhan, setia. Bukan setia sih. Oh enggak, Oh iya. Aku sih iya. konsisten firman Tuhan. Konsisten. Yang lainnya? Yang lain? Kontak person dua. Oh iya, dalam prameeting kok. Melok lu ya. Kalau aku sih mungkin yang pertama mungkin aku mau nanggapi ceritanya Pak Vincent tadi ya. Kalau orang tua kita, generasi kita itu kenapa bisa begitu? Menurutku pribadi karena mereka adalah minoritas. Rata-rata yang datang dari ya tadi cerita dari sana merasa Iya, aku dulu di Australia merasa gitu. ya, Australia. merasa aku udah ada koncoe. Iya. Satu itu. Yang kedua tertindas. Coba waktu sering tertindas. Bersatu kabeh kok. Ora peduli kok gereja ora peduli. Kayak wong Cina lho kono. Ora peduli. Merasa karena tertekan. Kayak orang Kristen di Cina sana ya. Nah, iya makanya nggak peduli mau ke gereja ndi, hormat harus tak tulungi wong Kristen. Oh, wes ayo wes ngono. Karena ya itu tadi, karena Kasih tau kajine ya. nah kayak orang papi mamiku itu jadi ngkongku itu dari Cina datang bertiga. Ternyata aku ya baru tahu tuh ini berteman dari satu desa ke Indonesia. Satu berhenti di Solo, satu berhenti di Bondowoso, satu berhenti di Banyuwangi. Sampai sekarang yang ngomongnya bersaudara. Aku gak tahu saudara sapa. Ternyata nggak diceritain nggak ngerti. Jadi mereka itu ngangkat saudara. Jadi ngomong itu bertiga itu sampai sekarang di angkatan papiku tuh ngomong saudara. Ya sampai sekarang mau dari dulu ya karena susah bareng, gitu loh. Susah bareng, merasa sendirian, tidak ada koncone loh, dan tertindas memang minoritas kita di sini ya nggak terlalu enak hidupnya juga kan. Ya aku rasa itu sih. Jadi neo, nek generasi kita kan mas, kita sudah keluarga sendiri ya. Dan rata kemungkinan ada yang sudah merasa dalam tanda sudah nyaman dengan keadaan kita meskipun keadaannya angkatannya kita ini mungkin masih rasisnya cukup tinggi masih ada. Meskipun sekarang ya masih ada tapi kan tidak setinggi dulu gitu. Tapi itu tadi yang seru pun akan lebih gampang, yang sejenis menurut Itu kita kan belajar dari pengalaman itu supaya kita bisa mencapai itu. Maksudku itu. Iya, nah Komunitas yang kita bentuk nih supaya makanya seperti itu. salah satu komunitas kan salah satu pentingnya komunitas kan kita bersekutu, kocoan, dolan bareng. Ya itu kadang-kadang cuman 1 minggu sekali atau kan kadang-kadang kan karena ya orang tua kita kan kerjanya ya podo ngerti nih susah-susah bareng, ngerintis bareng ya toh susah ini bareng kan mereka ya kumpulnya di situ ceritanya mau kemana lagi kan gitu sih. Nah kalau masalah Nathan ini sih aku dapat sih Nathan tahu diri. Aku masa baca lagi tuh kayak seakan-akan sing di satu raja-raja satu itu kan dia datang ngomong Mbak Berseba toh. Nah yang memang konsisten firman Tuhan ini benar. Jadi dia wes yakin bahwa sebenarnya dia sudah dapat dari Tuhan bahwa yang jadi raja itu pasti anak Daud, bukan Adonia. Anak dari Berseba. Anak Daud, ya anak Daud maksudnya, bukan Adonia kan? Nah, dunia kan anak Daud. Oh maksudnya dari Berseba, dari anak Daud dari Berseba, tapi bukan yang Adonia maksudnya gitu loh. Jadi Salomo yang jadi raja kan gitu toh. Nah tapi dia kan tahu diri, maksudku tahu diri itu bagaimanapun juga masih koncoan, ya toh, aku koncoan. Tapi dia tetap rojo bro.
Jadi waktu aku datang ini dalam tanda petik kayak nyemoni, tapi maksudnya dengan cara yang halus gitu loh, dan tahu diri. Meskipun aku ya misalkan aku deket sama seseorang misalkan, tapi kan kita tahu diri posisi kita di mana gitu loh. Jadi dia pandai menempatkan dirinya, dia cari ngomong, cara ngomongnya pun dia ngatur gitu loh. Gitu loh. Pakai kata ini enggak cocok ngomong ya. Ya. Terbesar. Taktikal. Taktikal. Ya taktikal maksudnya dia tahu membawa diri. Tahu membawa diri. Bukan taktikal dalam arti Oh, iya, iya. berpolitik. Mawas gitu. diri lah. Iya. Ya mawas diri. Jadi salah itu sih sing Bisa aku menempatkan dalam situasi. situasi. Jadi dia tidak bermaksud mempolitiki Daud, tapi dia melakukan itu, aku menurutku dari aku baca, dia menempatkan diri bahwa aku ya nabi, aku juga harus hormat terhadap raja, tapi aku juga harus menyampaikan apa yang Tuhan mau gitu loh kan. Kan aku kan yang dapat yang kan Natanya gitu loh, dapat yang pesannya kan jelas Nathan waktu itu ya kan, bahwa sih jadi raja pasti Salomo, yang bangun bait itu pasti Salomo gitu lah. Tugasnya dia hanya mengingatkan Daud kan gitu. Perkara kurang dipateni apa kae ya bener konsisten ya. Perkara ya waktu itu kan 2 kali berarti kan Nathan Kamu cerita ya. Sing kapan hari kan? Gimana itu yang kamu Kafe, ketemu orang misi? Oh, jadi kapan Tuhan selamat. Kayak aku Iya, kapan Tuhan selamat. Oh iya sih. Ya iya. Saya di WC gitu. Nah, ya itu. Ya kan apa namanya 2 kali berarti kan dia mempertaruhkan nyawa tau. Betul. Yang pertama sama Daud, yang kedua sama Adonia loh. Kira-kira mah kayak muju-mujui pateni sik wae. Kan ngono kan iso sih. Benar. Iya tau. Apa namanya? Wah kayak nabi deh kayak dipateni sik wae. Dipiane sadurunge Daud sadar kan. Kan rugi. Saya tahu kan cuma Nathan toh. Lah ya tahu Nathan Iya, dan ini. dia berinisiatif loh. Dia berinisiatif bahwa oh berarti aku harus ngasih tahu. Itu dia berinisiatif untuk ngasih tahu Daud bahwa aku harus ngingetno Daud. Mungkin kan kalau dia takut, oh dia bener kan wis tak ingetno Tuhan, perkara dia kelingan kan kalau urusane dia urusanku. Nah, gitu. Jadi kan apa namanya sing aku dapat sih itu. Jadi apa? Mawas diri dan dia berani Itu suara. dan dia berani apa namanya konsisten tadi. Itu sih dari aku. Yang lain Dapat apa sih? ya sama semua sih kok. Makin terakhir makin sulit. Soalnya mesti dipek dokter ya. Kesia. Iya, belum dapat. Terakhir nanti tanyain namanya anaknya Nathan siapa? Nenek Nathan Neti. Tapi kendel, Nathan ini kendel. Kendel. Adil. Dia tahu. Eli siapa? Elisa. Nah. Sinta. Elia wedi. Elia tahu layu tuh, tahu konsorti. Elia wedi. Ya dia aja dikejar. Iso wedi, iki kan wedi kan. Elia takut. Sempat takut. Padahal sekti ya. Iki ora sakti lho biasa. Mulai sekti ya. 1 lawan 70. 400. Sebeli nabi. Sing di Bapak itu situ. 400 toh sing disikat. Oh, 400 ya. Sing dibunuh. Sekti tenan ya. Bisa ngelawan wong sak mana kene kepegel. Sakti ya. Betul lah dia masukkan. Wah, punya pasukan itu.
Tang. Nah. Mbak Elisa ngising bisa ngomong ya. Ketiga. Ya, yang lain belum ada yang dapat? Aku mau cerita itu aja, apa namanya? Karena sudah disebutkan semua, juga sudah habis. Aku cerita, iya, apa lagi? Cerita dongeng yang satu Raja satu itu. So, aku bacanya ini sambil baca, sambil karena aku suka Samkok, ya siapa di sini suka Samkok, ya. Karena aku suka Samkok, jadi aku ketika baca ini aku Bayangannya Samkok. nah bayangan ini anaknya cowok lah tukaran ini. Oh, berarti OP. Anu bukan anaknya cowok kan. Oh, cowok. Yang perebutan tahta itu kan anaknya cowok. Nah, ini penasehat versus penasehat. Iya. Dan aku lihat Iya. apa yang menjadi nasihat Nathan ini menurutku keren. Dia tahu cara menempatkan diri, jadi dia atur posisi atau strategi yang dimajukan dulu ini. Yang dapat janji itu siapa? Itu Betseba dulu. Betseba suruh maju. Kamu maju di sini. Karena kamu yang dijanjeni pertama kali oleh Daud. Ya memang Tuhan ngomong. Tapi itu kan Tuhan ngomong kan Nabi Nathan. Setelah itu kan Daud sendiri yang ngomong ke Betseba sebagai penghiburan. Nah, Betseba suruh maju di sini. Nanti kamu sudah maju ngomong, nanti aku nyusul di belakang untuk ngingetno Daud bahwa memang betul ini yang dari Tuhan. Nah, terus timingnya juga tepat sekali. Jadi ketika Adonia itu mau naik jadi raja, dia kan belum menyelesaikan semua upacaranya. Dengan terburu-buru, ayo cepet kamu yang naik duluan. Langsung raja yang ngelantik langsung Daud. Jadi Daud ini kayaknya setengahnya dipaksa. Kalau nggak timingnya sekarang nggak bisa nih. Kita mesti kalah strategi nih. Kalau kita baca di satu Tawari kalau nggak salah terakhir ini saya lupa berapa, itu tercatat ada 2 kali. 2, 3, 2, 9 ya salah. Salomo itu dilantik ada yang 2 kali. Nah di satu Raja 1 ini kemungkinan yang pertama. Dia dilantik yang pertama kalinya. Dilantik secara darurat. Yang penting maju dulu supaya tidak jadi pertumpahan darah. Nah, di pihak lawan, pihak dunia itu yang mendukung Imam Abiatar, seorang imam. Yang kedua, jenderal. Kalau zaman sekarang itu ya Pangat. Jabatannya paling dukur, paling sadis juga, paling wani ngengkel juga ambil rojo. Ya, paling wani ngengkel ambil rojo. Daud pun juga segan sama Joab. Nah, dari posisi militer mungkin kalah. Nah, tapi kalau Daud ini dipaksa untuk ngomong duluan, oke aku ngelantik Salomo. Ya, ini ngangkat jadi raja. Sekarang declare lah bahwa Salomo raja. Nah, kalau sudah Daud yang ngomong, bawahannya Yoab, kemungkinan juga takut. Terbukti ketika suara itu diperdengarkan, satu persatu undangannya Yoab balik. Undangannya Adonia, sorry. Iya. Balik satu persatu balik. Takut. Nah, aku nyoroti di posisi Nathan ini. Selain dia menjadi seorang nabi, dia juga belajar taktik ternyata. Baca sama juga dia ya. Iya. Biasa. Loh, nabi, kalau kita mau ngomong ya nabi loh, aku urusannya sama Tuhan. Toh apa aku ngomongin belajar strategi perang? Bukan urusanku itu. Bisa saja. Tapi ternyata dia juga belajar strategi. Jadi masuk di situ serba bisa ya. Serba bisa. Bukan serba bisa. Dia orangnya mau belajar.
Orang yang mau belajar. Kita zaman sekarang ya misalkan, oh aku ini urapanku misalkan sekarang ini, oh aku ini pengusaha. Ya wes aku cuma ngurusin pengusaha toh. Urusan-urusan bedal kita ini bukan urusannya kita. Ini urusannya yang punya gelar-gelar itu loh. Iya kan? STH, MTH, urusannya PDT, PDM, PDAM, gitu kan? Kita ini cuman wes nanti wes gegero, debato, mari kesimpulannya apa kasih orang tahu. Tapi hal-hal seperti ini kita wajib tahu sendiri. Kita wajib mau belajar sendiri. Kenapa? Ya, sering sekali saya ngomong itu adalah kalau Tuhan mau, kalau kita ngaku Tuhan itu sebagai bapak dan kita itu anak, tidak ada seorang pun bapak yang mau ngomong sama anaknya pakai nakelan. Pasti dengar sendiri. Kalaupun itu Tuhan ngomongnya lewat perantara nabi, mungkin karena nubuatan dan sebagainya, sebelum nubuatan itu disampaikan, pasti kamu sudah dapat duluan. Aku dapat pengalaman 2 kali. Jadi ketika aku di Jombang ini, ada di Jombang ini, di Jombang ada undang pendeta sekaligus nabiah gitu lah ya. Jadi orang itu satu persatu maju, didoain, nanti dinubuati. Jangan ada kayak seorang. Waduh, nggak tahu. Saya nggak tahu. Datang dinubuati, dan setiap orang yang berdoa dia dapat nubuatan. Sing ngarang buku itu, Hah? sing ngarang buku itu. Perempuan. Oh perempuan, oh iya. Perempuan. Iya. Perempuan. Orang Surabaya perempuan. Nah, saya juga dinubuati. Ya. Dinubuati. Pada waktu dia nubuati saya merasa ini bukan formula doa aku, belajar lagi. Pada waktu itu dia ngomong Tuhan akan tolong kamu, masalahmu di bidang keuangan akan ditolong Tuhan, gitu ya. Kamu nggak sampai 2-3 bulan kamu akan dapat buktinya bahwa Tuhan akan kirim kamu sejumlah dana, gitu. Setelah dinubuati ya aku terima kasih, amin sudah. Sampai pulang tak pikirin, aku ini tidak pernah punya masalah dengan keuangan. Ya, aku bukan sombong ya. Pada waktu itu memang aku nggak lagi bergumul di area keuangan. Tak pikir orang ini ngaco tak tinggal gitu aja. Tak seneng. Aku kebetulan kalau yang nubuatan kurang begitu suka gitu. Beberapa waktu yang lalu di Universitas Surabaya itu aku juga waktu ibadah di GSJS, waktu ibadah tahu-tahu ibadah kan biasa tangan gitu ya, tanganku ditarik sama pembicaranya itu, pendokternya didoain. Dia ngomong gini, saya disuruh Tuhan untuk mengurangi bapak. Ngomongnya juga hal yang sama tentang keuangan. Ini mosok 2 kali meleset ini piye to saja nih. Yang untuk yang kedua, aku berusaha pakai metode yang tadi. Sebelum orang itu nubuati aku, pasti Tuhan sudah ngomong dulu bagi aku. Aku cari dulu di dalam hatiku, sebetulnya Tuhan mau ngomong apa? Yang aku ini menghindar terus. Salah satu yang tak soroti, Tuhan lihat hatimu. Oke, hati. Di hatiku ada apa sih? Pada waktu itu, hatiku ini kalau di masalah yang menjadi beban doaku, masalah yang menjadi pergumulan hatiku itu selalu persekutuan doa makku. Makku itu dari tahun 92 kalau nggak salah. Itu ngadakan persekutuan doa 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali, setiap bulan pasti ada. Waktu makku nggak ada, sebelum nggak ada dia ngomong ke aku, nanti nek mak nggak ada, tolong ya kamu terus no. Nah, kan aku ini kan putu. Nah, putu ini kan hormat sama yang tua-tua, yang anak kan. Ketika mak nggak ada, aku ngomong, mak ngomong seperti ini. Dari anak-anak gimana? Kalau anak emakku kan ada 6. Dilanjut enggak?
Nah dari senior ngomong terus nggak usah dilanjut aja, nanti kalau ada event-event misalkan setahun 5 kita adakan, nanti apa adakan lagi, atau ada sinjang adakan, ya sudah ditutup air. Ya wes sekarang patuh kan. Tapi dalam hati gak laku dipesan 5 gak enak. Kayak jubah. Kayak juga. Kayak jubah. Kayak juga. Dua sedia. Kayak Aku ambil tinggal. kayak tongkat, kayak jubah. Lah, setelah didoakan itu aku ingat yang di hati itu apa? Terus 25. Ya mungkin maksud Tuhan pakai pendeta itu mau nubuati aku itu adalah kamu akan dibukakan jalan. Kunci kerajaan surga diberi siapapun yang membuka. Kalau Tuhan sudah buka, siapapun tidak dapat menutup. Tapi dia ngomongnya di bidang keuangan. Tak rasa pada waktu dia ngomong di bidang keuangan, mungkin dia ada melesetnya. Yang tak tangkap itu persekutuan doa itu. Setelah pulang dari itu di mobil langsung ngomong, ada mobil sana ada itu apa ngomong sama Inge. Hah? Saya dipasrahin mak, kok dia kebetulan Inge melok. Tak rasa kan kebetulan ya. Biasanya aku lu-ngomong orang tahu Inge ya. Jarang. Itu sampai Inge keluar. Saya dipesan mak, aku ambil Inge. Hah? Aku pengen postannya doa mak. Ya apa? Kamu setuju gak? Langsung ngomong iya. Ya, enggak apa-apa. Di tempatku juga enggak apa-apa. Wih, kok langsung setuju? Persekutuan doa mak itu berarti ngikut mak-mak apa? Enggak, keluarga. Oh, keluarga. Keluargaku pada waktu itu keluargaku full featuring orang petani. Oh iya featuring. Featuring. Jadi yang sambil ngundang pendoa-pendoa petani datang untuk ikut berdoa gitu kan. Nah langsung yang bulan kemarin perdana. Dadaan langsung perdana. Kak, bulan ini nanti kedua, hari Sabtu besok. Minggu apa itu? Sabtu. Hari Sabtu sore. Oh besok. Cocok lali konsumsi ini. Bagian konsumsi pada lagi. Minggu, konsumsi ini minggu, pesennya minggu. Dari situ aku ya punya pikiran deh, mungkin yang disampaikan itu tidak sepenuhnya salah. Meleset-meleset wajar, manusia bisa salah. Tapi apa yang dia sampaikan, nubuatan itu pasti kita dulu yang pernah dapat. Kalau kita gali, cocok jalan. Dulu perasaan mau tak buka-buka itu banyak rintangan. Kemarin begitu ngomong langsung oke. Lho, oke kabeh yo. Telepon si senior, enggak apa-apa, ayo. Di sana, enggak apa-apa, ayo. Oh iya kabeh. Jalan udah. Jenderalnya diteleponin apa? Iya, biasanya. Senior, bukan jenderal, pensiunan TNI dan Polri. Sudah waktunya. Jubah ini mesti kayak ngomong nak berani. Si pas saya jubah ini mah. Mestinya dicekel, mana Allahnya Pak? Weh, kalau terbuka jalannya. Iya. Itu Nabi Nathan yang menurutku orangnya mau belajar, bukan bidangnya pun dia belajar. Biasanya jenderal. Aku baru bayang aku Nathan itu mah belajar begitu ke tiap baru terus apa jenenge? Terus wah yo iki. Si mati Tapi memang betul. Oh cukupnya kalah masih main. Terakhir kan dikirimi itu doangan wedo-wedo itu. Dandannya wedo. Iya, doangan. Dikirimi ya. Ada main game juga yang menang terus. Romance of Three Kingdom itu mainnya menang terus, bahwa ini kan juga yang menang terus. Tapi terakhir cukul yang itu kalahnya dikirimi si Mayi itu wedo-wedo barangnya wedo-wedo. Terus nyamuk. Sakit. Itu ganti, mereka tamkok lah terus gitu. Tapi aku nggak tahu ya, itu kebudayaan kerajaan Israel waktu itu piye.
Jadi pikiranku sangat terpengaruh sama kok soalnya. Ya betul, wong Triwira itu ya sangkok. Enggak podo. Masuk aku Podo. Lain. Betul. Lain. Tapi anu lah, pada zaman dulu memang antar budaya itu saling mempengaruhi. Jadi ini ya, ya terjadi apa jenenge kayak Kristen aneh-aneh ini kan ada yang Kristen aneh-aneh, karismatik, ada anu kan. Kristen aneh-aneh. Tapi bisa masuk nangis nang kamu. Bukan belum ketemu sing ini ya, belum ketemu sing Israel. tali dia. Lanjut Kita ke ketemu sing Arab. tali ya. Mesopotamia. Tali Mesopotamia. bajune Yahudi. Oh, tahu. Kalau kalau karena apa kemarin? Oh, itu lain lagi tuh. Oh, bukan yang itu. Oh, itu lain lagi tuh. Kau langsung mana kau apa? Kalau yang kali-kali ya. Pakai tali gini apa namanya? Sing diomongno kamu tahu. Huruf apa? Iki ompone berarti telulas itu gini. Ini nih. Oh, ro. Alef Ainopo. Wah, iya. Ini Alef ini. Ini berarti ini. Iya. Kok malah ini kesene. Kok enggak ada membawa perubahan apa serupa dengan Kristus itu harapan kita kan mesti ngono tuh. Ya. Ah ya itu ya. Ya itu keblegong. Tapi itu terjadi. Iya memang Itu terjadi ada ya. ada. Lalu aku sekarang berhenti punya pikiran buruk tentang mereka. Mungkin mereka punya pesan sendiri yang bisa kita ambil. Loh iya. Iya. Gak apa cuma gini loh. Kalau itu akan membawa kepada keserupaan sama Kristus, aku tidak akan komentar. Kalau itu hanya memperhitungkan kayak tahun ini, tahun 57, 82 mobil itu ya. Ini bentuknya seperti apa? Terbuka gini, ini rumah, ini keluarga, ini ke taman loh. Paling ini ya. Ujungnya Ya. terus ujungnya itu muncul nih ini kaki dia. Melayunya kaki dia, betul melayunya di ini tabernakel. Ya itu kadang-kadang Apa sih? Bingung kan? Bingung aku sendirian. Kau kan mengikuti itu bingung. Aku tidak dengar masih Aku nggak ada. Aku ya gak tahu. Teman aku sama teman aku pernah sharing masuk kadang itu kayak kowe mau kadang tuh mereka tuh dapat dari Tuhan cuman seringkali kalau saya ngomong keblegong tuh kadang-kadang tuh orang itu mendetailkan apa yang Tuhan mau gitu loh. Contoh misalkan dia disuruh Tuhan ngadano paling gampang perjamuan kudus. Aku udah nyebut gerejaan masing minggu ini kamu harus perjamuan kudus ya loh. Tapi pendeta ditambahi berarti tiap minggu kita harus perjamuan kudus. Kan Tuhan ngomongnya minggu ini tok. Minggu depan guru karuan Tuhan ngomong perjamuan kudus. Tapi pendetanya ngomongnya tiap minggu kita harus perjamuan kudus. Nah kan jadi keliru. Aslinya bener. Memang kan Tuhan suruh ngitung ya. Tapi mungkin kan waktu kuwi kalau ngitung bari kono kan aja ngitung bener ya. Mau tahu ngitung terus. Waduh iki. Aku jujur deh, sampai titik situ cuma satu sudah lihat sih. Jemaatnya itu berjalan itu merubah dirinya serupa dengan Kristus apa enggak itu. Nah ya. Kalau aku ujungnya nggak ke sana. Ya itu cerita-ceritanya gitu ya. Saya nggak tahu sih, aku takutnya jadi Kristen klinik ya. Nah. Kita aja yang karismatik itu jadi bilang klinik sama kubu yang lain. Mereka ya. Apalagi mereka ya. Belum tahu deh. Tahu iku ya. Ya, mungkin soalnya mereka berusaha kembali ke akar Judaismenya. Ya itu sih kadang-kadang aku kurang setuju tuh terlalu kembali ke akar Judaism. Padahal kan Judaism sama Kristen itu sudah berbeda gitu loh. Bukan berbeda sih. Masalahnya kekristenan di Indonesia banyak dipengaruhi Western. Betul. Iya, Betul. Amerika be. Amerika. Amerika, Eropa. Eropa. Amerika, Eropa dan Amerika. Padahal sesungguhnya kan budaya bukan, maksudnya kan sebetulnya Kristen bukan Eropa Amerika harusnya. Betul, bukan. Jadi arah turun. Tapi kamu kan jadinya Judaismnya jadi kamu kadang-kadang terus orang itu kan narik ke Judaism tapi jadi ke ekstrim kiri banget gitu loh. Ya, pokok harus balik ke
dibalik lagi ke Ibrani kan. Wah, ya kuwi. Ibrani kan ngomong, maksudnya maksudnya kitab Ibrani kan, surat Ibrani kan ngomong tuh ya. Semuanya kan perlambang. Iya. Pada akhirnya kan Kristus. Ya kuwi. Ya mengerti akarnya boleh, tapi aja sing kaya kamu ngomong. Ya aku Sing repot. ora ono hubungane, sing istilahnya yang sudah dipatahkan, yang sudah dibatalkan, aja mbok uripno meneh. Salah satu contohnya perpuluhan. Perpuluhan sudah batal, apa yang dihidupkan? Pemasukan itu. Lo ngomong aja. Aja ngomong perpuluhan, Ngomong aja. Kak. ngomong persembahan Persembahan. untuk operasional gereja. Jujur. Ya, Cuma jujur ngomong mana aja. ya? Jujur. Ya, ya, ya. Mau gimana ya kan? Makanya Ini susah ya. kabeh wong Kristen sebetulnya Tidak tanya boleh secara jujur. pakai baju dari dua jenis yang berbeda. Piye caranya aku teko. Ya berarti kita nggak boleh pakai kaos sing didol di Uniqlo, Oh iya lah. gitu. Itu polyester ambek katun. Oh lah makan nek reto. Oh, Orang bingung gue. Nek pengen Berarti itu Eh, boleh didelok dhisik. Jadi katun kan contoh. katun tok. Baju sih penting lah, baju sih penting lah. Mangan itu sih bingung. Kalau campur-campur, Kenapa nyampur? Makan nggak boleh campur. Kasian nggak boleh campur. Kasar nggak boleh. Jadi makan kamu nggak boleh makan makan telur dengan susu dengan induknya. Jadi kan makan telur dengan susu itu nggak oleh sebenarnya. Masa sampai diatur ngono, Pak? Iya, Iya. Itu Budaya Israel ada. itu ada. Makanya waktu Yesus bilang itu bukan Yesus, Paulus dia bilang loh kamu tuh udah bisa nanggung bebannya kok kamu nyuruh Iya. bangsa lain gitu loh. Oh, iya. Oh kamu aja gak bisa nanggung loh. Ya. Itu ceritanya. Aku seneng sih hari-hari ini banyak apa jenenge apologetik. Aku jadi. Sudah Oh. apologetik yang bikin iman Kristen ini semakin kokoh lah sebetulnya. Ya semoga lebih baik lah generasi ke depan. Semoga. Nah kalau catching aku mendengar hari ini ya Andre Tunggal. Tentu itu. Iya. Andre Tunggal. Itu kan dari maksudnya dari alirannya kayak DKI-DKI-an gitu ya. Kayaknya dia reform sih. Yang mampu reform yang bukan reform si Atau. pentong sih, bukan. Reform Lutheran gitu. Kayak siapa namanya itu YTH Yakub Trihandoko itu kan juga bukan Oh, reform, Pak Yakub terima kok ya. bukan reformnya Pak Tom. Saya pentong. Tapi karena akarnya reform memang seperti itu, jadi tadi konsisten itu, woi kayak semua ngomong, orang reform itu luar biasa ngomong konsisten. Duh. Malu aku. Oh enggak kok, ya aku ngomong satu sisi, reform itu greget no. Jalur menangnya dewe. Mereka akan ngomong bahwa teologi reform yang paling benar. Oh. Reform ngono toh. Anda tidak bisa mengatakan seperti Kamu itu. lagi mengikuti Pak Yakub Trihandoko. Kemarin itu dia membagikan tentang saudaranya Stephen Tong. Pak Solomon, Pak Kaleb. Lupa, aku lupa namanya. Dia bagikan itu. Dia bagikan itu tentang kamu mau melayani nomor satu pokoknya mau dulu. Bukan bisa dulu, pokoknya mau dulu. Ngomong gitu. Enggak mau, kamu asli enggak mau ya kamu enggak mau. Enggak bakal bisa. Kalau kamu mau dulu, ya wes jadi. Itu. Terus Ya, itu aku tadi cari IG-nya Pak YTH sendiri. Fenomenal. Aku cuma baca, aku senang baca seperti itu sih. Buat aku pelajaran banyak. Ya itu aku baru belajar kemarin di Jogja karena ambil itu Sandra di Jogja. Aku tanya pulang dari Jogja itu aku tanya Mbak Yogi. Yok, kenapa mesti harus Visualisasikan. Kenapa harus ada tindakan profetik? Aku bertanya-tanya Mbak Yogi lah, hari ini aku makin kebuka satu persatu. Oh ternyata mereka begitu tuh ada maksudnya.
Nggak semua itu orang kayak aku gitu ya. Begitu orang ngomong, oh aku bisa nangkep, ini bisa nangkep. Mayoritas orang tuh harus divisualisasikan baru dia itu ngerti. Ya. Kenapa kubu sebelah sana itu harus pakai jubah, harus pakai ini, harus pakai sofa, harus pakai ini? Karena memang kualitas kekristenan kita parah. Kalau nggak divisualisasikan begitu kan nggak mudah. Memang sebuah kebutuhan untuk orang-orang tertentu. Mungkin bagi kita butuh apa kayak gitu-gitu. Tapi sebagian lain ternyata ada yang butuh. Contoh kemarin waktu di Jogja itu sampai memvisualisasikan sampai bener-bener ada acara pernikahan beneran. Dan setelah itu, nah itu kan di sana kan ceritanya itu rohani dapat ini waktunya Tuhan menikah dengan gerejanya diwakili oleh kita. Jadi kita mewakili Indonesia, kita menikahkan Indonesia dengan Tuhan Yesus gitu. Ada cincin kawinnya, ada ijab kabulnya, lengkap kayak orang kawin temenan. Tapi kan ngapain sampai begitu kan? Ternyata bagi orang-orang tertentu itu bantu. Oh, mulai hari ini kita itu sudah menikah dengan Tuhan Yesus. Indonesia, satu kesatuan Indonesia, seluruh orang Kristen Indonesia menikah. Adik anak Kita jadi milik Kristus. ketularan loh ya. Oh. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini milik Kristus sebagai istrinya. Sampai perlu teatrikal kayak gitu. Sampai perlu pelayananmu apa? Tulis di sandal kertas. Kita melebur jadi satu menjadi Indonesia baru. Kualitas jemaat kita ternyata ya begitu, makanya botol. Botol sampai begitu. Yang pasti tidak diadakan di Betani Jombang kayaknya. Nah. Tidak. Jemaat Betani Jombang hanya yang dibutuhkan vibes-nya akan urapan. Doa. Tumpang teh. Ya, urapan. Yuk nanti sambil dilanjut lagi diskusinya sambil makan. Doa untuk firman sama doa untuk makan. Oke, doa untuk firman sama untuk makan ya. Nunggu masuk semua atau langsung? Langsung aja dong. Ya langsung aja. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman, untuk sharing-sharingnya Tuhan, untuk berkat Tuhan yang Kau berikan pada kami. Sehingga kami mengerti Tuhan dari 1 Raja 1 dan 2 Samuel Tuhan tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hikmat Tuhan. Biarlah benih firman-Mu yang sudah kami baca melekat di hati pikiran kami supaya bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menikmati berkat jasmani Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan sesuai dengan firman-Mu, neutralitas dari segala jenis penyakit Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi jasmani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman yang sudah memberikan makanan minuman ini Tuhan. Berkati juga Konfirmasi Desi yang Koyogi juga yang sudah menyediakan tempat Tuhan. Kau berkati segala aspek kehidupannya supaya setiap hari selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.